Aku mau coba telepon Joko Anwar, mau bilang kalau aku mau berhenti acting. Kau pilih aja, kau muter ngaduk tiramisu tiap malam atau acting. Antara dua itu sih. Welcome to Diksi with us Cantik Taril dan Sarah Tobing. Welcome to Diksi with us Cantik Sarah Tobing Taril. Diulang-ulang. Hari ini kita ngomongin tentang mimpi. Adalah ku J-U Tukit cepetan Kak. The topic the main topic is the title of the topic is when life gives you a lemon. Lemons. Oh, Ya. lemons. When Plural. life gives you lemons. Oh, plural. A lot of lemons. Iya dong, kan Shit, a lot of hidup. cobaan. Fuck you. Betul, Fuck bro. this life. Fuck. Nah, tapi kita nggak sendirian, fuck this life-nya. Fuck this life, let's fuck this life together with Asmara Mikael. When life gives you lemon, you make lemonade. Lemonade. Or better, you make limoncello. Enak banget jujur. You present the Diksi with Italian language. Ayo Let's dong. go. Buongiorno a tutti, bonjour tout le monde. E adesso sono con Chanti e Sara. Hello. Hola. Hola, ¿cómo estás? Per Dixie-licious. Hey. Viva la vida. Yeah. Bailo contigo. Bailo contigo. Selena Gomez. No, perché oggi che stiamo parlando tutti con tutte le cose delle donne, della carriera e dei sogni. Welcome. Welcome. Asmara. Terima kasih. Finally, ini sangat kebetulan sekali kita ngomongin tentang when life gives you lemons. Lemons. Karena Abigail juga baru kena lemons ya. Banget, banyak banget tuh limoncellonya. Tapi limoncello enak di otak gua. Sebelum kita mengutak-ngutik Abigail tentang lemon yang lagi dia Hadapi. alami. Jadi apa sih maksudnya when life gives you lemon? Ngomong lu. Kayak apa sih maksudnya, kayak dikasih goblok. percobaan gitu gak sih di hidup. Tapi kayak jangan terlalu dipikirin gitu, karena kayak ini namanya hidup. Itu kan tinggal baca. Oh sorry, gue stupid. skip briefing barusan. Sometimes we just have to accept that a lot of our circumstances will change. Hidup tuh emang bisa berubah-ubah, termasuk mimpi kita. Mimpi kita. Di sebelah saya ini adalah seorang actress, tapi ternyata dulu kamu ingin menjadi atlet berkuda. Keren banget. Betul, jadi keluargaku emang udah aktif berkuda Mm-mm. kayaknya dari tahun 80-an, 70-an, 80-an. Jadi dari SD aku udah latihan berkuda. Dari SD udah latihan Keren berkuda. banget, Kaya, pasti kaya nih. Coba kita berdua main kuda. Lu masih orang make sense. tolol. Oh iya, kita pernah latihan kuda Iya, kita latihan kuda kayak orang tolol. Gue sama dia latihan kuda jauh banget di mana tuh? Tapi kita gak pernah bareng. Oh, tapi kita gak pernah bareng. Itu jauh banget di Tiga Raksa. Tiga Raksa. Iya, tahu-tahu. Itu kayak Pasti setiap tahu. gue latihan di situ, latihannya cuma ini aja, apa sih namanya? Trotting. Betis nempel. Padahal kan ekspektasi gue ketika kelas 3 bulan di situ, gue udah bisa belokin kuda dong. Emang lo 3 bulan? 3 bulan gue ngambil kelasnya. Kayak orang Gue tolol. stop karena gue hamil tiba-tiba. Jadi gue Oh. kecapean naik kuda. Iya, Gue capek enggak dong. banget anjing. Emang Different capek horse banget. now. Capek banget sih. Oh, jadi awalnya Mm-mm. gimana atlet berkuda? Dari SD waktu itu latihan, terus abis itu kayak lumayan obses banget. Cuman kelas 5 SD gue jatuh lumayan parah. Oh iya. Nah abis itu gue trauma. Terus Dari kuda. Iya jatuh Aduh, dari kuda. bahaya banget lagi. Iya lumayan parah waktu itu jatuhnya. Nah abis itu gue pikir kayak gue bisa balik lagi nih. Tapi ternyata pas balik lagi ke saddle gue selalu takut. Trauma. Pelan-pelan balik sih, gue masih ikut dressage competition, masih ikut preliminary, terus habis itu show jumping gue masih ikut kelas-kelas beginner 50-70 cm, kayak lumayan lumayan sering menang Iya, juga, iya. Cuman kelasnya nggak pernah ke Naik. 70-90, jadi kayak Oh. cuman gue tetap selalu datang pas pertandingan karena gue kerja jadi MC-nya. Oh. Jadi kayak good morning ladies and gentlemen, welcoming for Indonesian Open. Ay,
Yeah. Indonesian Show Open for jump. horsing? Yeah, Yeah. show jumping competition in 50-70 centimeter class. Damn. Calling the first rider Sarah Tobing with Thank you. Prince Rodrigo. Who is Prince Rodrigo? Rodrigo I love it. sounds Latino. I like Rodrigo already. Oh gitu. Jadi kamu nge-MC di Indonesian Open for kuda? Enggak, Indonesian Open aku kayak Side hustle lah ya. ngarang aja judulnya. Oh, Cuman kayak gue percaya banget. cuman kayak dulu lumayan sering kayak Hmm. sebulan ada sekali atau 2 kali dan gue sering banget jadi MC-nya. Mm-mm. Biasanya Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu kayak side hustle gue SMA sampai damn. awal-awal kuliah gitu. Lucu banget. Kan kamu kan pengen menjadi atlet kuda kan? Mm-mm. Ketika kamu nge-MC itu ada perasaan kayak anjing harusnya gue lagi ada di situ tuh. Kenapa gue di sini nih? Kadang-kadang gue masih ikut kelas, Mm-mm. tapi kayak gue emang lebih sering jadi MC-nya Mm-mm. dan kayak seneng-seneng aja sih waktu itu. Oh, seneng-seneng Walaupun aja. seneng-seneng aja karena gue juga udah agak takut ikut Oh. kelasnya. Jadi udah kayak menerima gue udah trauma nih jadi Iya, kayaknya kalaupun gue ikut kelas masih benar-benar kelas beginner dan itu gue udah cukup happy sih sebenarnya. Dan ada dua kuda atlet pasangan gue namanya Mambo Caca sama Timex. Nah, kayak gue cukup bonding sama mereka jadi kayak naik aja tuh udah seneng sama mereka. Dan kita lumayan sering menang waktu itu sama Mambo Caca sama Timex, tapi emang kelasnya kelas yang nggak terlalu advance gitu. Cuman kayak gue udah lumayan happy sih maksudnya karena tadinya gue trauma banget yang baru naik tuh udah langsung ketakutan. Oh. Padahal tadinya waktu SD gue naik tuh bener-bener gak ada takutnya sama Rambo. sekali. tapi Bener-bener kayak jatuhnya parah banget sampai lumayan parah. Apa yang terjadi sini? Heeh. Jadi waktu itu gue kayak kelempar terus nabrak tiang listrik, terus kayak kudanya juga kayak loncat kayak lumayan ngelompatin gue, untung gue nggak keinjak atau Oh my ketiban. God. Jadi kayak lumayan parah. Terus gue jatuhnya kayak di sisi sebelah kanan, jadi dikirain waktu itu tangannya patah, jadi baju sampai digunting apa segala macem gitu. Tapi turn out nggak ada yang patah, cuman emang kayak bener-bener kayak trauma kali ya badan kanannya, Iya, jadi iya. sekujur tubuh tuh bener Kaku. biru gitu. Oh biru. Aduh. Damn. Pertanyaan, Apa? ngapain ada tiang listrik di situ? itu Gimana itu kan sih di nih rumah orang? gue. Ah. Di rumah gue kan dulu ada stable juga, jadi kayak Oh, emang abis. Oke. Ada stable, ada tiang listrik. Kebayang dong, segede apa ya? Ih berarti Kebayang teman-teman ya? kenapa sih nih orang? Berarti kelemparan lumayan jauh dong. Enggak, jadi kayak emang lagi jalan terus ada bagian yang ada tiang listrik ya, terus kudanya mundur-mundur, jadi kayak dia berdiri kayak Zorro gitu. Oh, naik gini. Oh, kayak Aduh. the movie, Spirit movie. Ya, spirit. Bener. Gitu kan dia. Kini kebalik. Ini bahas mimpi Sarah dan Shanti juga. Apa mimpi lu, Sar? Mimpi gue Mimpi itu dimulai dari mimpi lu yang dari dulu belum ke-achieve sama lu. Takut. Tapi udah tipis ke achieve-nya. Dulu tuh gue ngeliat Agnes Monica menerima award untuk bukan Piala Citra tapi bukan AMI juga. Jadi dulu tuh di RCTI ada award show untuk reality show termasuk Oke. sinetron dan lain-lain. Gue lupa namanya apa. Yang memberikan award itu adalah Ahmad Dhani. Terus gue ngeliat Agnes Monica, seru ya kalau one day aku menang award gitu for acting gitu kalau dari dulu ceritanya. Oke. Maksud kenapa lu lihat Iya gue masih mimpi ngebayangin. itu masih sampai sekarang nggak? Tapi Masih ada tipis, cuma kan tipis atau rada tebel? tipis karena sudah mulai kelihatan jalannya. Dulu tebel karena masih utuh gitu kan. Sekarang kan makin lama makin tipis karena bentar lagi kayaknya tercapai deh. Amin. Kita aminin. This is amin. Amin, haleluya. Your turn. Gua tetap nyanyi sih karena dari kecil gue pengen jadi penyanyi banget karena nyokap gue dulu penyanyi, terus gue ngeliatnya kayak seru banget lagi jadi penyanyi. Terus Oke. kebetulan udah bisa nyanyi dari keluar rahim nyokap gue, jadi Sebentar. thank you. Lahir nih lu kan. Nyanyi. Nangisnya nyanyi. No pic hoax. Hoax. Saja sih. Kita lanjut ke second question. Jadi gimana nih ceritanya akhirnya dari mau jadi seorang atlet kuda, keren banget lagi jadi atlet kuda. Iya, Anjir, soalnya gue tadi jealous lagi. Dia tuh mention ini ya
Dressage. dressage itu yang nari toh kudanya, yang Iya, tapi itu kayak udah level atasnya. ya gitu-gitu. Kalau kayak beginner ngapain? Yang muter aja. kelas pertama walk trot, terus Walk ada trot, Seru ya. banget. Itu yang susah banget sih kita. bukan susah, kita yang tolol. Oh ya kita tolong. terus habis itu prelim, terus habis itu ada kelas-kelas ya. Damn. Keren banget. Keren banget. Tiba-tiba Iya. jadi Tiba-tiba jadi aktor, aktris. aktris. Sebenarnya kalau sama dunia entertainment gue Hmm. lumayan dekat karena sering nemenin tante gue dulu kerja. Oh. Tante lu aktris juga atau? Becky Tumeu. Oh. Oke. Tante Becky. Tante Becky. Tante Komandan. Orang mana dokter ya? Iya. Itu sudah kita satu kampung toh. Tante Becky, see you soon in Tomohon. Jadi dan tahun 90-an dia tuh kayak juga lumayan suka syuting, dia kan juga main film, terus dia pernah ngeluarin album juga, Iya, iya, dia iya. pernah nyanyi juga, dan dulu tuh gue sering ngeliat dia syuting nemenin, terus bahkan dia pernah syuting di Jogja, di Magelang berarti kan Borobudur, sutradaranya Nia Dinata, Oh, dan Ibu Nia. Oke. dan gue nemenin di situ kayak anak kecil ikutan liburan aja sama nyokap Oke, gue, oke. terus tapi gue ngeliatin mereka syuting, gue yang kayak Excited. pingin ya Kok syuting seru. kok seru. Jadi sebenarnya dari kecil juga gue ngeliatin Tante Beck tuh gue ada yang kayak Membara. aku Aku ingin ingin. juga gitu. Sama dulu tuh gue waktu kecil tuh centil banget, gue seneng banget ngaca. Same, kita Anak gua banget. kayaknya kita bertiga dulu kecilnya itu depan kaca deh. Selalu gak sih kayak Depan suka kaca. Let's go. Kayak cakep. sampai gue diledekin sama kayak tante-tante om gue, Iya, iya, kayak Abigail kamu jangan-jangan sering ngaca nanti kacanya pecah ya. Ya. Astagfirullah. Jadi ternyata emang jokes kaca pecah itu udah dari zaman Soekarno. Udah dari zaman Presiden Soekarno. Kalau lu ketemu sama orang terus dia ngeliatin lu ngaca terus dibilang hati-hati kacanya pecah, kuno banget, update dikit nggak apa jokesnya. Kenapa sih Sa? Oh jadi begitu ceritanya ketika kamu Loncatlah dari loncat atlet atlet berkuda menjadi aktris. aktris. Awalnya seperti apa Awalnya untuk masalah karir ya? kayak waktu itu gue umur kayak 13-14 tahun, tante gue yang lain ada yang kerja, dia aktif jadi kayak kru IO gitu, Oke. sering kerja buat Jakarta Fashion Week, Oke. Oh iya. kayak di productionnya, terus abis itu gue tuh dari kecil emang sering liburan sendiri, kayak dititipin sama nyokap gue, karena tante gue tuh banyak di keluarga Manado, gue tante semua. Gue nggak tahu lu Manado. Iya, banget. dari nyokap gue. Oh iya, apa DP Farm? Tumeu. Oh Tumeo, stupid, nanya 2 kali, goblok. Oh ya benar. Terus. Nah, terus jadi gue tuh sering banget naik pesawat sendiri. Misal gue ke Bali, nah di Bali udah ada tante gue. Oh. Jadi Seru abis jadi bisa gue, kemana-mana. iya gue sering banget dititip-titipin gitu. Nah, waktu gue liburan sama tante Ade nih yang kerja di Jakarta Fashion Week, waktu itu dia lagi liburan sama 2 temennya yang orang JFW juga. Terus gue ngikut kan nih anak SMP, terus habis itu kayak temennya ternyata yang Kak Oka, dia yang megang castingnya, terus kayak kamu mau nggak casting? Seru banget. Akhirnya gue waktu itu casting buat katalog, boleh Ya boleh ngomong dong. jorok ya nggak boleh. Kayang juga boleh. Waktu itu gue casting buat katalog Sophie Martin. Oh. Waktu itu masih Sophie Martin, belum Iya, Sophie iya, Paris. iya, iya. Terus Iya, abis iya. itu gue casting tuh, langsung dapet. Terus padahal gue kan petit kan, Iya. jadi kayak gue kaget juga kayak gue keterima gitu. Dan itu jobnya tuh photoshoot 2 hari. Ya biasalah dari jam calling and shooting yang kayak jam 7 apa jam 9 yang start makeup. Sehari tuh gue kayak foto produk ada kali 100 item. Kayak Tapi ini Sophie Martin kan yang banyak banget tasnya. zaman dulu kan Iya, zaman masih dulu banget. pakai katalog Katalog, kan, bener. kayak ke seluruh Flyer. Indonesia Iya, pakai gitu. flyer. Oh my God. Nah 2 hari tuh gue kerja, itu kayak payment pertama gue umur 14 tahun, gue lupa ya itu tahun berapa, berarti sekitar 2006 Ya kayaknya. 2006 2007 ya. Nah itu gue dibayar 2 juta, itu banyak loh. Itu 2000. gede banget Itu gede sih. Itu gue 2 umur juta. 14 tahun. 14 itu Terus gede. gue yang Itu gede kayak banget. wow I can make money. Ya. 2 juta SMP 2006. Umur itu udah 14 gede. itu gaji pertama gue. Wow.
Terus habis itu dari pas umur 16 gue baru kayak beneran ikut Go Girl Look. Dia nylon nih. Gue nylon. Dia nylon. Nah, Kalau gue trubus. Gue nylon gue ikut nylon face off 2011 tapi. Gue tahun berapa sih? Lu berapa? 2016 ya? 2016 kayaknya. Gue 2011. Gue trubus. Seru banget. Tetap gue trubus. Terus Kayak exotis. iya. Zodies. Terus dari si apa tadi Go Girl Look itu apa yang lo dapat dari situ? In career wise. Jadi waktu ikut Go Girl Look itu kan banyak programnya kan, seminggu di karantina. Nah waktu itu fotografernya yang jadi juri juga itu Pinky Mirror. Oke. Nah terus habis itu kan kayak ada gamesnya kan. Iya. Nah gue menang kayak best pose. Anja. Ternyata turn out kayak You're I'm so talented. Enggak, basically Aries aja sih. Iya. Anja. Aries. Tapi ternyata nggak sia-sia, dari SMP gue nonton America's Next Top. Itu adalah sebuah pelajaran Bener banget. untuk menjadi model. Wanna be on top. Anjay. Smizing. Bohong anjing, smize tuh gak bisa buat semua Coba orang. smize. Kok kayak That's why I am not a model. I'm a comedian. Gini. Coba kamu smize deh, kamu smize deh. Udah. Ini keterusan. Tapi dari situ lu udah tahu belum sih kayak mimpi lo tuh mau Yang baru. mau dibawa kemana gitu? Nah, gue tuh dari kecil suka banget nonton film. Ya. Jadi kayak dulu tuh gue inget banget ada tukang laserdisc ke rumah. Laserdisc Oh my guys. God, Waktu zaman-zaman TK, Mm-mm. SD ada langganan bokap nyokap gue dateng bawa ransel kotak yang gede itu, terus kita kayak rental gitu. Nah, Seru banget zaman-zaman itu ya teman. terus zaman-zaman itu gue tuh juga sempat nonton kayak film-film old Hollywood kayak Charlie Chaplin gitu gue nonton. Charlie Terus Chaplin. Terus kayak The classic. kayak Casablanca gue nonton. Jadi kayak, dan waktu itu pokoknya gue jadi kayak udah jatuh cinta sama sinema lah. Iya. Bahkan SMP gue waktu itu kan nonton Casablanca, ada kakak kelas gue kayak ngedeketin, terus kayak SMS kan, terus kayak lagi ngapain, terus kayak lagi nonton Casablanca, terus yang kayak oh suka horor ya, terowongan Casablanca. Gue yang kayak oh tidak, kita beda level. Kayak very different cultural reference. Sumpah tuh laki peasant sih, I'm so sorry man. That's peasant man. Enggak, bukan peasant juga, mungkin bener apa kata different apa Cultural tadi, reference. aja, cuma kayak anjing. Je suis désolée, mais non, merci. Merci beaucoup, merci. Wih bunjur. Oh fuck that shit bro. No. OMG. Oke. Tapi pertanyaan, apakah proses lu mencari mimpi lo ini susah? Karena kan kayaknya lo talented in everything kan. Yolo. Amin dong. Maksudnya kayak dari tadi diceritanya itu, apakah setelah sekian banyak achievement, lu pernah berada di posisi being rejected? Kayaknya kerjaan kayak kita it's like 24/7 rejection ya sih. Iya tagi, iyalah. Kayak you have to be so good Iya, at handling no's gitu. Iya, Kayak iya. ya udah nggak apa-apa, emang jalannya begini. Depressed. Karena emang nggak gampang ya, maksudnya kayak really a lot of no's gitu, and then maybe you get one yes, Yeah. and it changed the whole career. Oh iya, gitu. iya. betul. one bomb. What? One light, One hit. one Dar gitu loh maksud gue. Nah tapi gue tuh jadi kan gue go girl, nylon apa segala macem, pelan-pelan tuh gue casting iklan. Jadi dari photoshoot majalah gue casting iklan pertama gue itu sutradaranya Dimas J. Langsung kakak Dimas D yang pegang. Gila.
Terus gue seneng banget syuting. Itu pertama kali gue syuting yang benar-benar kayak syuting profesional, walaupun buat iklan. Tapi syutingnya tuh 2 hari. Terus gue yang kayak oh my god, gue seneng banget di Seru lokasi. Iya. Gue juga pernah jadi extra waktu itu filmnya Nia Dinata Berbagi Suami, karena syutingnya di stable rumah gue. Dan karena Nia Dinata sama bokap nyokap gue kan juga temenan berteman. kan. Jadi kayak satu keluarga gue jadi ekstrasnya Berbagi gitu. Suami. Seru habis sekalian I will rumahnya rewatch dipakai. Nah, Rewatch that. ada tuh itu pertama kali gue syuting film kayak lewat di kandang kuda pakai helm. Ayo kita nonton bareng. Ada di Kita cari. Netflix soalnya udah ada kan Berbagi Suami. Ya itu film pertama gue jadi extra gitu. Oh. Terus dari gue casting iklan yang gue pertama ke casting langsung dapet yang sama Dimas J. Abis itu 2 tahun gue casting gak dapet apa-apa. Kayak bener-bener gue casting kayak waktu itu kan zaman gue kuliah di LaSalle. Kayak ada break kelas gue casting, terus balik ke kampus kelas, terus pulang kelas berikutnya casting lagi. Gue 2 tahun gue kayak nggak dapet casting apa-apa. Gue yang kayak apa gue nggak jodoh ya di sini, cuman kayak sekali doang waktu itu beruntung. One hit wonder. Nah akhirnya karena di zaman kuliah di LaSalle itu gue seneng les kan anaknya. Jadi pas periode kuliah di LaSalle gue les bahasa ada 3. Oke. Sambil gue cari beasiswa buat S2. Oke. Jadi waktu itu gue les di Instituto Italiano bahasa Itali, Institut Français bahasa Prancis, sama Instituto Cervantes bahasa Spanyol. Cuman karena gue dapat beasiswanya di Itali, jadi gue berangkatnya ke Milan. Karena gue pikir kayak oh gue belum jodoh nih di film gitu. Ya udah deh gue ngambil master gue aja gitu. Oh gitu ceritanya. Iya. Itu menurut gue ini yang bisa diambil teman-teman yang FYP Hunter ya. Jadi kan dari tadi tuh dia cerita tentang from one rejection to another rejection to another rejection. Bukan serta-merta ketika lu ditolak itu lu begini nih. Bukan kayak kita ya maksudnya. Enak aja gue sih enggak. Ya gila. Gue Kalau lo sok-sok kayak happy itu sih, dulu kan kita pernah depres bareng di Betul radio. kan kita tuh gak pernah Kayak Nyet, kita tuh emang depres dulu, tapi kita nggak pernah sekalipun berhenti. oh emang enggak berhenti, Emang enggak ada yang bilang. Lu tadi bilang kita berhenti anjir. Emang gue bilang berhenti? Enggak guys? kok, enggak. Eh, Depressed is good. Ya. Depressed is good. I love. Betul. I kinda love it sometimes. Iya, I kinda love it. Emang bener bagus buat diri lu. Kalau lu nggak depressed, lu nggak peduli gak sih sebenarnya? Gue takut mengiyakan hal itu, takutnya gue berada di fase itu lagi. Tapi kayak maksudnya it's a challenge, terus gimana lu bisa bangkit Iya, gitu. betul, It's the bounce back gitu. Iya, anjay. kayak embrace your depressed era. Betul. Tapi dulu emang rusak banget. Abi, Makanya ada cegil. si Abi dulu teh belum ada terus cegil. Aing sama dia tuh bener anjing suram banget. Dia bukan casting, dia tuh ngejar musik, Aing kejar Enggak, gue masih casting anjir. Oh casting itu. dulu berdua. Iya. Casting berdua, dia mulu nih terima anjing. Terus gue waktu itu tuh emang lagi kayak yang apa yang kamu rasain gitu tadi, Bi, kayak what did I do wrong? A lot of things ternyata. Yang baru gue sadari ketika oh ternyata tuh seperti ini, yang bisa gue iniin tuh kayak gini, yang bisa gue iniin tuh kayak gini. Ya seperti itu ceritanya. Dia dulu tuh belum ngejar musik kah? Udah sebenarnya, tapi kan karena tiba-tiba orang tua gue kayak jangan musik, terus gue kayak anjing capek, kenapa sih gue gak dibolehin, kayak what the fuck is the reason man gitu kan. Terus akhirnya gue gue masuk radio, terus ngerasa kayak you know what, kayaknya kalau misalnya gue di sini gue bisa deh membuka pintu itu yang selama ini gue mauin gitu kan. Makanya akhirnya gue mikir apa gue ke syutingan dulu. Makanya pas radio gue sering banget selesai terus gue casting kan, atau sebelum gue announce tuh gue casting dulu. Nah itu dimulai dari setelah, terus habis itu gue langsung mulai kenal banyak orang, terus gue langsung oke, my spark is coming back. So I guess I'm gonna take my dream back gitu loh. Jadi mulai dari situ sih gue. Jadi gue langsung kayak klik, oke gue udah mau jadi penyanyi, gue udah di sini aja karir gue. Nah kalau lu gimana? Apaan? Jawab. Apa Karir pertanyaan lo, apa sih? Spark karir lo datang dari mana? Spark karir gue sebenarnya keinginan mimpi gue tuh sekarang ada bercabang gitu loh, ada di sini, ada di sini, ada di sini, di sini, di sini. Karena puji Tuhan setelah gue berada di posisi sekarang ini, kesempatan itu tuh ada bukan banyak tapi jenisnya tuh
bermacam-macam. Oke. Bervariasi sekali. Jadi gue nggak bisa memaksakan diri gue untuk oke gue mau jadi aktor nih misalnya, misal. Terus gue cuma mengejar karir di film doang, nggak bisa. Gue bisa ngejar menjadi aktris itu di konten misalnya atau di teater gitu misalnya atau di mana. Karena gue I love the idea of creating sebenarnya. Jadi gue baru ketemu itu tuh. The core of my spark is creating sebenarnya, creating something from nothing, anjay, level cuaks. Okay. The next question we're going to talk about depression era. Tadi sempat disinggung sama Mbak Asmar Abigail Bahwa how do you embrace your depressed era? Let's go. terus mikir Enggak, tapi gue ngerasa lo bisa depresi itu adalah suatu privilege. Karena kayak ada orang-orang yang saking susahnya mereka nggak sempet punya waktu untuk depresi. Kayak I like this POV man. waktu tuh gue inget banget ini zaman corona, teman gue ada yang bikin program bagi-bagi nasi bungkus itu loh ke orang di jalan. Iya. Ada satu keluarga kayak di Pemulung kali ya, mereka tinggalnya di gerobak gitu. Anaknya 2 kecil-kecil, suami istri. Terus ya udah temen gue emang lagi kayak bagi-bagi nasi gitu. Terus kayak ya ngobrol lah dikit. Terus kayak intinya teman gue cerita ke gue dari yang dia ngobrol sama keluarga ini, kalau kita mah nggak sempet stres bu, nggak ada waktu. Kayak ya udah how you just kayak bener-bener fucking do it. Kayak you just survive this bitch. kayak we have to survive. We have to Suka survive. lagi. Gue suka banget POV ini. Lu nggak punya waktu buat stres, kayak lu gimana caranya biar lo bisa makan. Harus muter terus berarti otaknya. Jadi buat kita yang masih bisa stres, masih bisa depresi, punya waktu buat depresi dan stres itu kita punya privilege, karena ada orang yang nggak sempet punya waktu untuk itu. Kayak atau let's say kayak lagi perang ya lu lari kan, ya lu nggak ada waktu, mungkin kayak after effect-nya. Tapi pas kayak udah tapi ketemu kayak- warung baru. kayak tapi during the situation kayak Nggak bisa lah. ya lu mesti bener-bener save your life gitu. Oh my god. Lu bayangin kalau misalnya perang nih kan, perang lu lari. Terus ada bom lagi, masa lu mikir dulu anjing kenapa ya gue kena bom dong, anjir. kenapa gue gini banget hidupnya, apa kagak keburu peluru di sini. Itu udah kayak momen fight or flight gak sih? Iya. Lu langsung lari lu. Jadi gue bisa menyimpulkan dari Abigail, depressed is privilege karena lu tuh dikasih waktu dan tempat untuk berpikir sih sebenarnya. Untuk merasakan diri lu. Kadang-kadang makin banyak mikir makin depresi. Makanya sibukin diri aja. Iya. Gue nggak tahu kalau orang-orang yang di luar pekerjaan kreatif ya. Cuman kalau misalnya di dunia kreatif, gue yakin kita butuh banget sisi-sisi itu untuk Bener. kayak untuk menjadi kreatif, untuk jadi fuel kita. Bener. Saya- Bener gue bilang. Iya, semakin lo lapar, semakin lo akan menjadi seniman yang baik. Ya. Setuju, karena kalau menurut gue without my sadness kayaknya gue gak akan bisa bikin lagu Oh ya. jadi gitu, bikin the whole song. Without the pain and childhood trauma, I would be nothing. Thank you my trauma. Think my history gitu ya. Love your trauma. Iya. Thank you. Wow. Nah, kita bahas film aja teman-teman. Film yuk. Depresif, dia udah depresif nih. Ini ada pertanyaan dari Cisauk. Film apa sih untuk Teteh yang paling life changing dan menurut lo peran itu adalah favorit lo personally? Hai Bobby dari Cisauk. Hai Bobby, kan gue gak nyebut nama, kenapa sotoy banget? Bobby dari Cisauk, namanya Ridwan. Ya bilangnya ada Bobby dari Cisauk. Kenapa sih? Biarin sih dia nge-create namanya. Terima kasih Bobby dari Cisauk untuk you. pertanyaannya. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Menurut gue sampai sekarang film di awal karir gue yang membuat kayak benar-benar life changing moment
Itu Setan Jawa karena dari Belum nonton, sorry ya. Udah lama banget itu. lu nonton di teater besar. Nonton di waktu itu. teater besar aing. Karena dari kecil gue tadi cerita gue emang suka nonton film hitam Mm-mm. putih, terus gue juga suka dengerin lagu-lagu klasik. Iya, Jadi iya. begitu dapet tawaran dari Mas Garin, gue dapet draftnya kan kayak dosiernya PDF gitu, gue yang kayak oh my god, film bisu hitam putih kayak Iya. gue suka banget old Hollywood Iya, apa iya. segala macam kayak menurut gue itu It belongs to adalah me. itu adalah film yang tepat untuk launching gue di perfilman menurut Itu gue. tapi ketika gue nonton lu Neng, itu adalah pertama kali gue jatuh cinta sama lu sih. Karena waktu itu tuh belum ada bentukan kayak dia nih. Jadi menurut gue Asmara Abigail itu adalah The only one. seorang pionir aktris perempuan yang apa ya namanya ya? Gue gimana cara ngomongnya ya? Karena waktu itu kan ngangkat isu kultur kan, kultur seni budaya, dan dia tuh pas banget gitu loh, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Jadi gue ngefans banget bro. Oh my god, thank Ternyata you aslinya so freak juga sama kayak gue anjing. Kenapa sih I'm namanya a juga nasty manusia? girl. Oh iya. Apa random banget. Itu indah banget Gonna sih. match my freak. Gotta match my freak bro. terus. Nah, jadi waktu itu tapi gue ngobrol sama Mas Garin, itu kan produksi Australia. Iya. Jadi produser-produsernya Australia, gue tentu mesti ngasih show reel. Iya, Kayak buat Mas Garin ngeyakinin tim dia kan, oke, this is the right girl. Iya. Cuman waktu itu gue kan belum punya show reel. Terus tapi zaman itu gue lagi sering-seringnya nari pole dancing sama tango. Oh my Cocok God. kan? Udah Kayak mantep. Jadi gue ngasih Mas Garin video pole dancing. Oke. Terus dia kirim lah ke Australia. Dikira gue pole dancer beneran. Terus Berarti bagus banget dong. Berarti bagus banget. Convincing, betul. lu bayangin di tengah semua orang kayak showreelnya menari tradisi Jawa klasik. Tiba-tiba ada Pole perempuan dancing. Pole dancing. turun dari tiang tung gitu. Gak nyambung. Terus Mas Garin yang kayak ini aja kayak memberikan dinamika yang berbeda gitu. Mas Garin pasti suka banget sama beliau karena mukanya Indonesia, terus secara warna kulit pun Indonesia. Jadi itu perannya menurut aku tuh emang Pas. hit kamu banget, kayak gila. Apa sih, iconic. Nah abis itu gue baru casting beneran. Jadi kayak setelah ngasih showreel, terus abis itu Jala Adolphus yang adalah produsernya datang, kita castingnya di Salihara. Ada Danang Pamungkas, koreografernya, terus lawan main gue Lulu Ari. Itu semua maestro-maestro tari dari Isi Surakarta. Wah, Keren anjir. banget. Gue kayak latihan nari Jawa ada kali 15 menit, terus habis itu baru casting. Terus akhirnya gitu. kayak berapa hari kemudian gue dikasih kabar kalau gue keterima. Kita meeting sama Mbak Rina Damayanti, produsernya yang dari Indonesia, sama Mas Garin. Gue inget banget di Cafe Victoria PIM 2. Anjir, udah gak ada sekarang. Udah Udah itu itu enak tahun banget berapa? lagi dulu. Iya. Terus. Terus itu ya udah awal mula karir gue itu kita syuting September 2015, terus filmnya tayang pertama kali di Jakarta Teater Besar September 2016. 16 ya. Dan kemarin baru ada yang nge-tag gue di Instagram story kayak apa sih time loop gitu. Ternyata tayangnya tuh tanggal 5 September. Oh, Jadi happy kayak, anniversary. Iya, happy anniversary. Setan Jawa. Setan Jawa. Oh my god. Nah, kok gue yang terharu anjir. Jadi tuh kayak project gue pertama kali di film lah, Setan Jawa yang mengawali semuanya. Dan di situ banyak juga kayak adegan-adegan sensual. Dan gue rasa karena background pole dance gue tuh kayak membantu gue melakukan itu. Dan jadinya kayak sangat indah gitu. Lantas Mas Garin ini aja memberikan Itu dinamika. banget Mas Garin langsung invest ini. Dapet yang ini mah keterima ini. Gitu. Di tengah lautan penari Nari Jawa, Jawa pakai kemben. Pole dancer. Tiba-tiba turun dari atas gitu kan. pakai tiang, pakai si pump heels. Iya. Oh my god. Pantas. Gila, itu ikonik banget.
Itu masih terekam di otak gue waktu itu masih. Kita seumuran gak sih ini bertiga? Gak Kamu tahu lagi. 92. Oh iya, 92, 93, 94. 94. Oh my god. Enggak kita ya. Millennials Rose. Vroom vroom. Apa anjing begini? Fuck. Lo gak pernah kayak gitu anjing. Fuck. Ini pertanyaan lagi nih. Apa toh? Berarti kalian percaya kalau mimpi atau cita-cita atau goals itu memang bisa berubah? Menurut lo apa faktornya? Coba lo dulu. Anjir lu bisa gue baca dulu gak? Oh ini mommy's brain. Mommy's brain. Berarti kalian percaya kalau mimpi atau cita atau goals tuh emang bisa berubah. Menurut lo apa faktornya? Menurut gue bisa berubah banget lagi. Kenapa? Karena kayak tadinya kan gue mimpinya mau jadi penyanyi. Terus tiba-tiba gue mencoba film kan. Maksudnya gue dari dulu emang juga suka acting. Gue suka teater. Gue suka nari pun. Iya. Terus tiba-tiba gue ngerasain syuting film. Terus kayak anjing gue mau jadi aktris Yang tadinya kayak gue mau jadi penyanyi. Terus gue kayak seru banget lagi. Gue mau jadi aktris aja sekarang. Emang Terus baru berubah lagi anjing. Ternyata emang hati gue di musik. Karena gue inget lu tuh kalau misalnya acting casting buat film tuh merasa kayak telanjang gitu kan? Parah lagi kayak bisa selesai kayak anjing gue telanjang sini rasanya. Karena kayak Telanjang in a good way or a bad way? sometimes a good way, sometimes a bad way. When the casting went very shit, then it's a bad way. If the casting went very good, then it's Good way. It's good naked. It's good naked. Kunaon anjing gitu kan. Tolong. Kalau dari kamu Neng, apa faktornya kenapa Bimbi bisa berubah? Dulu kan kamu berkuda, tapi kalau dia tuh karena injury ya. Kalau the injury didn't happen, apakah kamu tetap di berkuda atau kamu pursue karir acting? Tapi kayaknya deep in my heart gue emang suka banget sama film karena dari kecil kan gue suka nonton. Iya. Gue tuh ingat salah satu film favorit gue waktu gue kecil, gue tuh sering banget nemenin nyokap gue nonton Pretty Woman. Pretty woman Walking down the street, pretty woman. Anjing pecah suara keren. Abby Trika. Kan gue waktu itu mikir, gue SD gue lupa kelas berapa, gue yang kayak oh my god enak banget Julia Roberts hari ini jadi prostitute, besok ganti kerjaan, besok ganti kerjaan, I wanna have that life. I wanna have that life as well. Kayak anak SD mikir kayak gitu. Gue juga dulu mikirnya kayak gitu. Lihat deh Agnes Monica, dia tuh bisa nyanyi, bisa nari, bisa acting sama Roger Danuarta dulu di pernikahan dini. Gue juga pengen kayak gitu. Cuma lama ya. Beda muka aja sih gue dulu tuh kayak Nggak ngeliatin. gitu. Tapi kan dulu waktu masih kecil, gue tuh ngerasa kayak aku mau kayak Tete Cimon. Teteh Cimon. Cimon, Cici Agnes Monica. Udah teteh sama Ci. Ada Tete, ada Cici. Cimon gitu. Semua. Tapi ternyata agak tercapainya, bukan agak tercapai sih. Enggak Tercapainya dong. berada di industrinya itu ketika gue dewasa. Jadi mungkin time will tell what's the best for you. Mwah. Gue kayaknya kayak pengen ciuman dari tadi begini-begini aja. Kenapa sih nih orang? Orang gimana sih? Apa sih tadi pertanyaannya? Iya faktornya. Iya faktor. Ngetes apaan lu tadi? Gue yang kayak for a minute gue kayak gue butuh rehat. Gue kayak jiwa introvert gue mulai berkumandang kayak Kita tenang dulu. Kita rehat. Apa sih tadi pertanyaannya? Faktornya kenapa mimpi faktornya. bisa berubah? kayak perjalanan hidup gak sih? Oh, Dan iya. experience gak sih sejujurnya? Nanya gue lu berdua. Kayak maksudnya kadang-kadang lo ketemu siapa yang baru menginspirasi lo atau kayak kerjaan lo yang mana nge-lead lo kemana dan kadang-kadang kayak ya you have to trust the journey sama berserah diri. Ika Nurjana. Sendiri. Kering-keringan lah Ika Nurjana. Bener ngedangdut. Berserah diri. Itu adalah Random banget. kunci. Kunci. Itu adalah kunci dari semua life path ya. I love that. Kan kadang kayak kalau gue kalau misalkan tiba-tiba mau berubah gitu gue nggak bisa lagi kayak anjing kenapa sih ini harus ke sini, gue mau ke situ. Anaknya nggak suka berserah diri gitu. Mungkin harus ke kiri baru ke kanan. Nah itu harus mempersulit hidup ya. Lika-likunya semua dilewatin, kenapa nggak lurus aja? mungkin karena pas lurus lu
kejauhan kali lu capek gitu. Jadi pengen belok dulu, motong Gak jalan. make sense. Mungkin Sorry, kayak maafin di kiri ketemu siapa, Nah, kan itu. ketemu siapa. Nah ya mungkin gua. ya. Tapi lu mau gak someday lu mengubah mimpi lu? Anjay. Someday, Ngapain nyanyi monyet? Kak, ngapain tadi barusan ngeliatin apa? Gue kayak freeze lagi. Oh. Itu dia begini. Dia Apa sih? Kamu ngapain tadi? Gue tuh sebenarnya introvert ya. Oh, sama kita bertiga juga intro. Kita itu. Sumpah demi Allah. Dia kena banget. Jadi dia percaya. Kita introvert banget anjing. Jadi kadang-kadang kalau udah keramaian gue pusing. Gigi sumpah. Coba dia begini, coba dia begini. Kayak aku letih. Gue mau pulang. Gue mudahan boleh gak? Bertiga bacot. Kita berdua berisik banget anjing. Udah, next question. And how you cope with the changes in life. Ada yang baca. Lu gak bisa minta tolong gue. Ini baca pertanyaan. Ngapa lu begini sendiri? Kan dia silinder tadi juga. Jadi Kayak tiba-tiba cope with changes in life. Bentar lu. ini Capek. topan. Iya boleh. Topan. Kita nafas dulu bertiga. Kenapa capek banget ya? Gak tahu lagi. Karena mungkin energi bertiga tuh gitu kan. Ya apa sih zodiak kalian? Lah gue sama kayak lu. Aries. Gue Virgo lagi. Oh my god, lu kapan ulang tahun? Mau ulang tahun dong? 18 September. Oh iya. sebentar lagi. Ngapain girang? Lu minta tiramisu sama dia nih. Ntar ya gue kirimin tiramisu asmara. Tiramisu asmara. Jawab kali kita pertanyaan kali ya guys. How you cope with the changes in life? You shut up, you nanya mulu. Aduh, gue juga masih belajar. Gimana dong? Masih belajar. Dijalani aja ya. Itu tuh kayak kesana barusan kayak ada yang curhat sama dia. Ya udahlah, jalan jalan lah. aja. Very stoic, very Dari Mama Dede very ya. Mama Dede. Very Mama Dede. Capek. Lo gak mau ngundang Mama Dede? Lu diem apa nggak gila dia di sini. Anjing, idenya Kasian. lagi ini lagi. Antara dia yang gila apa gue yang pindah agama gara-gara dia kalau misalnya dia bertiga. Kita bertiga di sini. Jangan berisik anjing, dia udah last question nih biar dia rehat Yang tadi tahu. kan nggak dijawab pertanyaannya. Dia udah gimana? jawab. Lo kalian Oh, iya, gimana? iya. Gua mah apa sih pertanyaan tadi anjing lupa. How do you cope up with How do you cope with changes Changes in life. Fuck changes, I fucking hate changes. Fuck. I love Gimana, changes. Tiba-tiba jadi ibu tuh Wah, gimana? anjing. Wah anjing. Wah, Dia Wah. depresi, gue apalagi anjing. Gue ngeliat dia depresi gue. Aduh. Nah dari gue dulu tuh anaknya petakilan banget gitu kayak gitu sama kayak Sama hidupnya tuh lah. kayang gitu parah banget deh. Terus tiba-tiba jadi ibu kan lumayan harus berputar banget gitu Iya. kan. Capek banget sih jujur menerima changesnya, lama banget nerima bahwa udah punya anak, bahwa udah harus ngelihat si bayi ini bebennya. kan. Terus baru menerima kayak sekarang deh. Jujur ya masih trauma jadi punya anak. Oh iya? Trauma ini. Kalau gue ditanya mau punya anak lagi enggak? Gue bilang, enggak. Bukan karena apa ya? Karena gue I lost myself. Gitu. I lost myself during the process. Iya. Jadi gue kayaknya belum siap untuk merasakan itu lagi ya. Di pertengahan membesarkan anak gitu. itu ketika lo ada berada di fase itu, mimpi lo akan sempat tertunda. Anjing ini iya lagi gue sempet stres banget. Jadi gue sempet bikin lagu. Gue bikin lagu itu tentang gue pas hamil anak gue sekarang. Jadi sebelumnya itu kan gue pernah hamil, gagal. Terus itu langsung hamil setelah sebulan. Terus gue belum menerima bahwa kayak gue masih grieving. Terus belum menerima bahwa kayak I
anjing karir gue lagi bagus-bagusan nih. Oke. Terus gue baru menerima anak, gue baru kehilangan anak kemarin. Terus tiba-tiba gue udah hamil lagi. Oh itu berat banget sih. Nah itu sih. Nah habis itu gue kepikiran mimpi gue kayak anjing karir gue lagi bagus banget nih. Lagu gue lagi mau keluar. Terus tiba-tiba gue hamil. Jadi langsung gue udah mati nih karir gue. Mati udah. Langsung gak kepikiran lagi kayak udah gak bisa jadi apa-apa. Gue udah jadi ibu aja gitu. Tapi sekarang udah balik lagi. Sekarang udah balik lagi makanya. Come back stronger. Karena kalau udah punya anak langsung pasang Ayu di KB. KB gitu. Kalau lu gimana? Capek banget. Capek banget. Gua changes, what kind of changes ya? Whatever. Like boyfriend. itu nanti aja. Changes. I'm so good at changes. Okay. I'm so good at coping up with changes karena itu adalah latihan untuk terplanting terus-menerus. Gue cukup elastis gitu ternyata kalau dari perubahan ini. Ketika ada perubahan gitu meskipun gue berak celana dulu, but I want that. Gimana? Gue bingung. Jadi meskipun aku tuh stres dan depresi, ada ini di depan ada perubahan, let's go gitu kan. Karena gue tuh takut dengan zona nyaman dikit. Aries banget tapi ya gak sih? Iya, gak bisa. Fire sign banget anjir. Gak bisa iya. comfort. Apa itu comfort? Bakar. Aku nggak suka ketika aku tenang. Aku mau masalah. Aku mau gejolak. Aku mau gejolak. Anjing, aku mau laki tornado. gue juga fire sign soalnya. Iya Dia kan? juga begitu. Gak boleh tenang hidup. Kayak Makanya gitu. gue dramain hidupnya gitu ceritanya. Tapi kan Virgo kayak yang menenangkan gitu. Anjing Virgo mana tenang, dia psikotik anjir. Lu doang itu cantik. Enggak, Taril. tanya semua orang yang Virgo perfeksionis tapi udah ada psikotik. Rapi tapi psikotik anjir. Oke, thank you. Thank you. Udah Udah yuk games. Udah kali. Dia udah lihat mukanya udah capek. Letih. Lihat tuh. Letih. My energy. My energy is gone. Oke, kita main games dulu ya. Apa games Halo? ya? Ya ini celebrity your friend. Celebrity your friend. Gue gak bawa handphone. Di luar handphone gue. Ya udah HP gue nih. Jadi kita telepon siapa yang ada di HP lo? Jadi gue yang nggak mau, takut gue. Gamenya itu terserah antara kamu bilang kamu quitting acting atau kamu dapat offering untuk acting bareng Your idol. Oke, jadi aku mau coba telepon Joko Anwar mau bilang kalau aku mau berhenti acting karena biasanya aku kalau lagi galau masalah karir aku selalu telepon abang dan biasanya abang ngajak aku makan terus diceramahin. Jadi kita coba ya. Kita coba. Tiba-tiba out of nowhere, bang gue mau berhenti actingnya, males. Kayak capek kita gue. lihat Joko Anwar. Halo abang, Dede, apa kabar bang? baik, di mana kau? Aku lagi di Alam Sutra. Aku lagi galau nih bang. Kok kayaknya aku mau berhenti acting aja ya? Mau jadi apa kau? Makanya aku mau nanya abang. Karena lagi galau banget. Karena kan yang terakhir project aku gagal itu bang. Jadi kayak kenapa ya? Kayaknya lagi begini banget hidup. Kok ketawa sih bang? Pertama gagal, yang mana gagal? Yang teater itu bang, yang udah latihan 2 bulan, Terus nggak jadi manggung. nggak jadi manggung. Terus belum syuting sama abang lagi, jadi kayak gimana nih? Makin sedih. Aku aja belum bikin film loh. Oke. Terus kalau kau nggak main film lagi mau ngapain? Aku makanya mau tanya abang, kira-kira abang ada tips gak? Aku kira-kira ada bakat lain apa ya? Nggak ada setahu aku ya. Kok gitu sih bang? Jadi aku benar-benar berbakat bang untuk acting. Ya cuman itu kok yang bisa ya acting. Kalau nggak jadi aktor ya bikin tiramisu paling ya. Itu sih bukannya. Kau pilih aja kau muter ngaduk tiramisu tiap malam atau
acting. Antara dua itu sih. Ya udah deh, aku acting lagi aja. Macam-macam aja. Makasih ya Bang selalu mendengarkan kegalauanku dari aku Anita. putus sama semua cowok-cowok itu sampai Seperti biasa kan aku udah kayak hotline aja kan. pokoknya kalau aku galau aku selalu telepon Abang ya. Iya seperti biasa. Nanti lama-lama aku charge kau per menit. Makasih ya Bang, love you. Oke deh, love itu udah. Dah. Udah mati belum? Udah. Lucu banget lagi responnya. Tapi gue juga kurang meyakinkan, kurang depresi kayaknya. kayak curhatnya masih Aku nggak mau selesai acting aja. Capek. kayak gue mau caper aja hari ini pokoknya. Gue mau man validation hari ini. Iya kayak udah. Makasih loh. Dari tadi lu mau berisik anjing. Gue tadi takut karena kan gue semenjak kejadian Putri Tanjung kemarin menurut gue kayak tegang banget. Kenapa dia? Dia tuh kan nggak kayak kamu Neng. Kalau kamu kan izin dulu nih lagi di mana. Enggak, dia langsung nelpon. Ada lah mau di Ayunda tiba-tiba di telepon ya gitu deh udah. Terus dia mau berhenti juga. Enggak, dia bilangnya ditawarin film horor. Oh, jadi serius banget dong. Jadi serius Iya jadi banget. tegang. Ada yang keceplosan dikit-dikit, untung diedit, keren. Bener. Keren tim editor Maple. Tepuk keren. tangan. Tepuk tangan. Udah yuk ah. Udah kali. Udah. Udah kita goodbye kali. Eh, Goodbye-nya asmara aja. Ntar dulu sebelum goodbye ini one last question iya. for today. One Your- last cry, one last cry. Oke, let's go. Let's go aja. Lu ngapain tadi? She's vibing. The message for those who chase dream, Uh-uh. new or old. The New tips. or old? New or old. Di mana nih What do Orol? you mean new or old man? Mimpi baru and mimpi lama, new or Kirain old. orang yang baru Nggak, atau orang mencari lama. mimpi baru atau bahkan for Tips those and who are tricks. trying to find their first dream. First dream? Jadi tipsnya tuh untuk mengejar mimpi atau mencari mimpi? Gua Mengejar bingung. dulu. Mengejar dulu. Mengejar. Kayak lu punya mimpi terus gimana cara mengejarnya? Yes. Kayak menurut gue yang mesti dilakukan adalah lu mesti tahu dulu spesifik mimpi lu apa. Terus lu kayak bikin plan yang masuk akal menuju mimpi lu. Oke. Misalnya kayak gue mau jadi aktor. Jadi kayak gimana caranya? Apakah les acting Ya. atau kayak follow filmmaker yang Ya. yang gue suka. Terus kadang-kadang kayak misalnya Joko aja sering ngasih casting info kan di Twitter, di X atau di social media dia yang lain. Atau menurut gue kayak lo pengen jadi aktor yang kayak apa. Jadi kayak lo mesti sering nonton film buat tahu selera film lo kayak apa. Terus kayak gimana caranya gue menjadi aktor yang oke gitu. Either lo kayak selain les acting apalagi nih ininya peluru-pelurunya kayak Mengasah diri. apa lo kayak oh gue les piano, karena semakin banyak lu punya skill, semakin banyak opsi karakter yang lu bisa mainin. Kayak lu tiba-tiba jadi pianis, lu udah bisa main piano. Ya. Misalnya lu les masak, lu dapat peran chef, lu udah bisa. Bisa. Semakin banyak lu les, semakin banyak skill yang lu bisa, semakin banyak opportunity lu. Jadi menurut gue cara menggapai mimpi ya nggak cuman mimpi doang, tapi kayak action, reaction. Anjay, keren. Kalau mimpi doang nggak ada gunanya. Iyalah, Iya bau Nggak ada actionnya. bau mimpi tuh ada buat dikejar, bukan buat ditaruh kulkas samping cabai. Cuman bau Jauh banget. ntar bau. Dan Iya. menurut gue begitu lu bikin, misalnya let's say lu bikin vision board lah. Ya. Terus ada kayak gambar-gambarnya. Jadi tuh makin visualnya tuh makin kelihatan, lu bangun tiap hari lu lihat. Jadi kayak lu semakin termotivasi. Terus habis itu begitu lu bikin plannya kayak misal plan at least jangka pendek atau jangka panjang, itu jadi kayak oh ternyata itu achievable kok. Ya. Ya. Kalau misalnya masih kayak blur lines gitu kayak aduh kok susah ya. Tapi begitu kayak you work on yourself, lu bikin vision board lu bikin plan lu, terus kayak pelan-pelan lu kayak
Iya, itu iya. kayak lu happy kan, karena Iya, kayak maju satu langkah. Biar jelas juga udah ada di mana. Sebenarnya menurut gue kayak nggak terlalu susah kok kalau misalnya mau menjadi aktor. Lu nonton aja film Indonesia, lu lihat casting directornya siapa. Ada namanya, lu cari aja Lu follow di di Instagram. Pasti suka ngasih tiba-tiba open casting. Iya benar. Atau kayak menurut gue kayak nggak ada salahnya banget lu kayak direct message kayak, halo saya namanya siapa, terus kayak lu kasih headshot lo, terus lu kasih portfolio lo, lu kasih showreel lo, karena kerjaan mereka kan talent hunting. Dengan lo nyamperin mereka, mempermudah mereka gitu. Tapi kayak maksudnya dengan cara yang profesional. Iya, nggak Dan- tiba-tiba lu ngasih foto. Dan lu kayak mengasah talent lu juga. Iya. Jadi begitu mereka lihat kayak, oh actually I see something gitu. Iya. Itu deh yang Kayak hasilnya work show. on yourself. Work on yourself. Go chase the dream before you die. Marah. Ini I'm not marah, I'm batal. Udah, lu rehat aja ya. Ini tuntutan produser. Summarize and say thank you to Asmara Begel. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Aku kira buat Jadi Asmara. kapan kita minum limoncello? This week. Iya, this weekend. This weekend. This weekend. This is weekend already. This is weekend. This Oh is my- the weekend. Yeah. Wow. Baila contigo. Bolo adong masalah. Bahasa Batak tuh tadi. Ini kita akan say bye bye. Bye bye. Bye bye. You speak Ayo in Italian. No, and Spanish. and Oh. French. Spanish aku kayak sitik-sitik. ya dibanding gue Spanish gue cuma kayak French. Dora Diego. Alors, merci beaucoup pour le grand soirée d'aujourd'hui avec Chanty et Sarah. Hola. Et pour la prochaine fois, j'aime beaucoup bien de passer le temps avec vous. Merci. Tugas editor ngasih translatean di bawah, mampus. Itu udah antara Itali campur Prancis. Bohong. Ya, pokoknya nggak cuman sedikit. Karena kadang-kadang jadi Prancisku nggak sebagus Itali aku, tapi karena mereka satu rumpun kayak Malaysia, Indonesia. Melayu Jadi, sama bahasa Indonesia. Kadang-kadang kalau kayak vocabnya apa, grammarnya apa, gue kayak taruh kata-kata Itali pakai aksen Fransai. tapi biasanya paham orang. Karena mereka kan sebenarnya juga kayak bahasa Indonesia ya, kayak dialeknya tuh tiap daerah beda. Oke. Nah, tentu aja daerah-daerah Prancis yang deket Itali, dia tuh kayak orang Itali ngomong Prancis. Jadi kayak ada kayak gitu-gitunya. Jadi kayak misalnya kalau di Paris kan ça va bien gitu. Kalau di Marseille, daerah pesisir laut, ça va bien. Jadi kayak ada beda-beda. Jadi kayak ya oke lah kalau gue mix dikit, anggap aja anak Ciputat belajar bahasa Jaksel. Itali dan Prancis kan. Namanya juga je suis un étudiant. Artinya apa? A Aku student. pelajar. Aku pelajar. I'm a student. Oke. Thank you for coming, Asmara Begel. Thank you. Make some Terima noise kasih. dong. Thank you. See you next episode. Iya benar. Bye. Bye bye.